Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Dika Putri Anggraini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Jurusan Manajemen dengan NIM 289-20535 semester 3. Video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Sosial Media dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto, SEMM. Oke, kita langsung masuk saja ke materi pertama, yaitu Commenting Culture. Kehidupan sosial di Indonesia cenderung condong pada budaya lisan dibanding budaya tulisan. Dalam hal ini adalah kehidupan sosial. Orang-orang lebih senang mengerumpi dibandingkan membaca. Orang yang membaca cenderung diolok-olok atau setidaknya disindir. Tekanan sosial membuat mereka terpaksa meletakkan bukunya dan ikut nimbrung. Dengan berkembangnya budaya lisan atau biasa disebut dengan diskusi, akan lebih mudah mendapatkan sumber-sumber pengetahuan hanya sekedar katanya dan katanya, tanpa peduli untuk meneliti terlebih dahulu mengenai kebenarannya. Nah, commenting culture ini atau disebut juga budaya komentar. Budaya komentar di era krisis membaca dapat mengakibatkan seseorang konservatif dalam berpikir namun radikal dalam bertindak. Lalu materi yang kedua tentang medsos manusia karir. Media sosial bukan lagi sesuatu yang awam di kalangan anak muda. Setiap harinya mereka tidak pernah lepas dari Instagram, Facebook, Twitter, atau yang sekarang lagi hype yaitu TikTok. Media sosial bukan sekedar platform interaksi dan hiburan saja. Banyak manfaat positif yang bisa kita dapat, seperti manfaat bisnis, sarana belajar, mengembangkan potensi, bahkan memaksimalkan karir. Oke, selanjutnya di sini ada tips agar media sosial kita bisa bermanfaat untuk karir. Yang pertama, bangun image yang positif. Untuk bisa membangun karir yang cemerlang lewat media sosial, kita harus menjadi pribadi yang positif. Yang kedua, gunakan nama dan foto asli. Menggunakan nama dan foto asli sebagai profil di media sosial bertujuan agar orang lebih mengenal siapa diri kita. Yang ketiga, unggah prestasi. Manfaatkan media sosial sebagai ruang pameran karya yang pernah kita buat. Dengan mengunggah prestasi dan karya yang pernah dibuat, bisa menjadi inspirasi untuk orang lain yang melihat media sosial kita. Kemudian yang keempat, follow akun-akun inspiratif. Saat ini banyak sekali akun-akun media sosial yang memberikan beragam informasi dan wawasan untuk dipelajari. Akan sangat bermanfaat jika kita mengikuti akun mereka dan belajar dari karya-karyanya. Yang kelima, perluas jaringan dan aktif berinteraksi. Kita bisa mulai dengan meninggalkan pesan di kolom komentar seseorang untuk membangun koneksi. Sekedar mengapresiasi karya atau postingan yang mereka unggah bisa menjadi pintu masuk menuju relasi yang lebih luas. Kemudian materi yang ketiga di sini adalah social gaming dan perilakunya. Social gaming adalah sekelompok orang yang melakukan kegiatan gaming atas dasar bersosialisasi dan atau memberikan dampak sosial. Menurut Wikipedia, game jejaring sosial adalah jenis game online yang dimainkan melalui jejaring sosial atau media sosial. Mereka biasanya menampilkan mekanisme permainan multi pemain. Game jejaring sosial awalnya diimplementasikan sebagai game browser. Saat game seluler lepas landas, game juga pindah ke seluler. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri social gamers di antaranya. Yang pertama, lebih suka main game bersama-sama. Kata sosial dari social gaming merujuk pada kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Itulah alasan seorang social gamers lebih suka main game secara bersama-sama. Yang kedua, kompetitif. Selain melatih kemampuan berpikir kreatif dan problem solving, social gaming juga menimbulkan semangat kompetitif dalam diri. Yang ketiga, berusaha memberikan dampak sosial bagi lingkungan. Di sini sebagai contoh, yaitu para social gamers mempunyai program membeli game dari developer yang mempunyai program CSR atau Corporate Social Responsibility, di mana dari penjualan game tersebut secara otomatis turut membantu perekonomian di lingkungan perusahaan yang mengadakan program CSR itu. Kemudian materi yang keempat, e-bullying versus e-victimization. E-bullying atau dikenal juga cyberbullying. Dilihat dari sudut pandang ilmu psikologi, cyberbullying termasuk bagian dari aksi bullying. Ditinjau dari sudut pandang ilmu hukum, cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan atau hinaan. Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat
memperlambat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya, yang tujuannya agar target mengalami gangguan psikis. Model bullying ini justru lebih berbahaya karena dapat dilakukan siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Nah, di sini menurut hukum positif, cyberbullying termasuk dalam kategori cybercrime. Adapun ciri-ciri khusus dari kejahatan ini yaitu yang pertama, tidak ada kekerasan fisik atau non-violence. Yang kedua, antara pelaku dan korban sangat sedikit melibatkan kontak fisik atau minimize of physical contact. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan peralatan tertentu atau equipment. Yang keempat, memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika secara global. Nah, di sini juga ada jenis-jenis cyberbullying di Indonesia. Cyberbullying tidak hanya satu jenis saja, terbagi menjadi 6 jenis, yaitu yang pertama flaming atau terbakar, yang kedua harassment atau gangguan, yang ketiga denigration atau pencemaran nama baik, yang keempat cyberstalking, yaitu tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Yang kelima, impersonation atau peniruan, yaitu tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya, mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Biasanya terjadi pada jejaring sosial seperti Instagram ataupun Twitter dengan menggunakan akun palsu. Nah, yang keenam di sini ada outing and trickery. Outing merupakan tindakan menyebarkan rahasia orang lain. Outing berupa foto-foto pribadi seseorang yang setelah disebarkan menimbulkan rasa malu atau depresi. Sementara itu, trickery berupa tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari calon korban. Dalam banyak kasus, perilaku outing biasanya juga melakukan trickery. Nah, di sini ada dampak cyberbullying, yaitu diantaranya menarik diri dari lingkungan sosial, yang kedua, perasaan dikucilkan oleh lingkungan, yang ketiga, kesehatan fisik dan mental terganggu, dan yang keempat, depresi, bahkan sampai ingin bunuh diri. Kemudian di sini, e-victimization, atau dikenal juga dengan cyberbullying. Victimization adalah bentuk intimidasi atau pelecehan dengan menggunakan elektronik, yang juga dikenal sebagai intimidasi online. Perilaku intimidasi yang berbahaya dapat mencakup postingan gambar, video, ancaman, informasi pribadi korban, atau label yang merendahkan. Cyberbullying victimization telah menjadi masalah yang semakin umum dan menarik perhatian, terutama di kalangan remaja. Salah satu dampak dari korban cyberbullying yaitu berkaitan dengan berbagai masalah kesehatan mental. Korban cyberbullying tidak selalu memiliki kesehatan mental yang negatif atau psychological distress, namun juga memiliki kesehatan mental psychological well-being. Nah, oke, kita bisa menarik kesimpulan dari materi yang tadi kita sudah baca, yaitu media sosial menghapus batasan-batasan dalam bersosialisasi. Dalam media sosial tidak ada batasan ruang dan waktu, mereka dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun mereka berada. Tidak dapat dipungkiri bahwa media sosial mempunyai pengaruh yang sangat besar bagi kehidupan. Selain itu, kita harus pandai dalam bersosial media. Banyak dampak dan ancaman yang mengintai kita jika kita tidak bijak dalam menggunakannya. Sebagai contoh kasus e-bullying yang sudah pernah dipaparkan, bullying secara langsung ataupun tatap muka, dan cyberbullying seringkali dapat terjadi secara bersamaan.